Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Suatu hari saya pernah main ke rumah seorang ikhwan, maka dia pajang di kamarnya rangkaian tulisan sifat-sifat wanita yang soleha. 1, 2, 3, 4, 5. Dia pajang di kamarnya, di kamar istrinya. Mungkin kalau istrinya juga balas dendam, dia tulis sifat-sifat suami yang soleh. Nah, tapi kebetulan waktu saya ke rumah tersebut, saya hanya melihat ada semacam tulisan, kayaknya itu hadiah pernikahan. Ya. Ditulis itu sifat-sifat istri yang soleha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sifat-sifat tersebut kelihatannya sepele, namun dia suatu yang dipraktekkan, suatu yang dilakukan. Sederhana saja. Di antara sifat-sifat tersebut, ya, misalnya senyum kalau melihat suami, bukan wajah cemberut. Suami lagi pulang dari kantor, suami lagi wajah dalam keadaan sedih, kita malah ikut sedih cemberut, ya enggak. Kita senyum. Ada apa suamiku? Sambut dengan kebaikan, sambut dengan senyuman. Kalau suami pergi, cium tangannya. Ini kelihatannya sepele, tetapi tidak sepele. Tidak sepele bagi seorang suami. Seorang istri, kalau suaminya mau pergi kerja kemudian dicium tangan suaminya, ya, maka ini lain rasanya di hati suaminya. Ini termasuk hal yang menjaga suaminya dari hal maksiat. Kenapa? Kalau suaminya ingin melihat hal yang haram, maka dia ingat istri saya terlalu baik. Istri saya kalau saya pergi dia cium tangan saya. Bukan kalau suaminya pergi dibiarin saja. Bu, saya pergi sana, kata. Jangan begitu. Jangan lupa nanti pulang ya, belikan ini, belikan terambulan, belikan ini martabak, jangan lupa ya. Itu ya, nanti mami ingatin ya. Gimana? Apakah begitu cara melepaskan suami? Tapi kalau pas pergi, ya suamiku dicium tangannya, hati-hati, semoga Allah menjagamu. Tundukkan pandangan wahai suamiku. Bagaimana dia? Ingat itu nasihat istrinya. Dia dengar ustaz bilang tundukkan pandangan, dia enggak mau tundukkan pandangan. Tapi kalau istrinya yang bilang, hati-hati suamiku, aku mencintaimu. Tundukkan pandanganmu. Ingat neraka jahanam. Itu sangat berkesan di hati suami. Saya lihat subhanallah 1, 2 ada sampai berapa? 10 atau 15 sifat-sifat istri yang soleha. Cuma ada satu sifat yang kurang, siap dipoligami enggak ada. Ini di mana nih yang nyata kurang ini? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya katakan maksudnya hal-hal yang sepele, tapi ini berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak terhadap istri, terhadap suaminya. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. Suami seorang laki yang dia adalah seorang laki, dia tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwasanya para laki ya adalah pemimpin di hadapan bagi keluarganya. Maka dia jangan sampai dia mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Kalau menundukkan hati suami bukan dengan teriak-teriak. Kalau antara lelaki dengan lelaki benar. Seorang lelaki yang kuat kalau ingin menundukkan lelaki yang lemah maka dia keraskan suaranya. Dia tampakkan kekar tubuhnya. Dia tampakkan ototnya maka lelaki yang depannya akan tunduk. Tetapi kalau perempuan ingin menundukkan suami bukan dengan mengangkat suara. Suaminya semakin emosi. Buat apa mengangkat suaranya? Suaranya pun tetap aja suara wanita. Mau buka lengannya begini, apa faedahnya buka lengannya seperti ini? Dong dia wanita. Tapi menundukkan suami dengan hati yang lembut, dengan tangisan air mata, itu yang menundukkan hati suami. Sebagian istri mengangkat suaranya, teriak-teriak. Ya. Ini bukan cara menundukkan hati suami. Suami sampai bisa jadi malah marah, malah benci. Kenapa istri suka marah-marah? Ingatlah bagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril menyampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kabarkanlah kepada Khadijah bahwasanya Allah menyiapkan bagi dia surga atau rumah atau istana min lu'lu'atin mujawwafatin, dari sebuah mutiara yang berongga, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la sakhaba fiha wala nasab, tidak ada hiruk pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan dalam istana tersebut. Kata para ulama, di antara kenapa hikmahnya al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan.
ganjaran sesuai dengan amalan. Khadijah radhiyallahu taala anha diberikan istana yang tidak ada hiruk pikuknya dan tidak ada keletihannya. Kenapa? Dia telah meluangkan seluruh waktunya untuk melayani suaminya. Dia tidak akan pernah merasakan keletihan di akhirat. Kenapa? Karena dia telah berletih-letih mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara suaminya berdakwah, dia sibuk mengurus anak-anaknya, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi anak-anak putri-putri yang salehah seperti Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Inilah putri-putri yang di mana Khadijah letih mendidik putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara suaminya sibuk berdakwah. Maka tatkala dia letih di dunia, Allah tidak akan berikan dia keletihan di akhirat. Demikian juga wala sakhab, tidak ada la sakhaba fiha, tidak ada hiruk pikuk. Kata sebagian ulama bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala hidup bersama Nabi sekitar 25 tahun menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Dia tidak pernah mengangkat suaranya. Mungkin ibu-ibu mengatakan, "Ya Ustaz, saya pun bisa seperti Khadijah kalau suami saya Rasulullah." Ya memang begitu ya. Ya suami Anda bukan Rasulullah. Terkadang Abu Bakar, terkadang Abu Jahal. Sabar ya, sabar ya. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun model suami kita, kita bersabar. Ya, kita bersabar. Ya, kita jangan mengangkat suara. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan seorang wanita tidak mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Berakhlak mulia, berakhlak mulia. Bagaimana lihat ya? Khadijah sekitar 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatlah hati suami dengan akhlak yang mulia. Kecantikan memang mengikat hati suami, tetapi yang lebih utama adalah akhlak. Kecantikan itu akan luntur kalau akhlak buruk. Suami akan stres kalau istrinya cantik jelita, perawatan luar biasa, cantiknya luar biasa, manisnya luar biasa, putihnya luar biasa, indahnya luar biasa, tapi suka marah-marah, suka ngomel, banyak tuntutan, tidak ada qanaah, suka menghina keluarga suami dan macam-macam. Jadi dia stres hidup dengan wanita seperti ini. Dan yakinlah bahwasanya secantik-cantik ibu, seindah-indah ya perawakan seorang wanita, maka suatu saat akan luntur. Tubuh mulai mengkerut, tubuh mulai menua, rambut mulai memutih. Itu menimpa wanita siapa saja. Kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka ini akan memudarkan ya fungsi seorang istri. Tetapi seandainya dihias dengan akhlak yang mulia, dengan keramahan di hadapan suami, dengan tutur kata yang lembut di hadapan suami, maka ya kekurangan dari sisi tubuh, rambut yang mulai memutih, kulit yang mulai keriput dan yang lainnya, tubuh mulai menua akan tertutupkan dengan akhlak yang indah. Akhlak yang indah. Oleh karenanya suami dia akan merasakan benar-benar bahagia tatkala mendapatkan istri yang salehah, yaitu istri yang berakhlak yang mulia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya menjaga akhlak adalah perkara yang sangat penting ya.